memang saya senang sama dengar-dengar dakwah-dakwah gitu. Saya senang dengar dakwah. Saya lihat tuh HP, saya lihat tuh dakwah Yahya Waloni. Wah, Yahya Waloni lagi perang sama Estra Suro, Estra Suro ya apa namanya Pak? Nah, lagi perang di situ. Saya lihat, wah ini ini bukannya Ustadz ini saya bilang, bukannya Ustadz ini kalau begini. Jadi saya berpikirnya waktu itu Yahya Waloni, saya pikir waktu itu dia orang Kristen yang mempelajari Al-Quran dan dia akan melencengkan. Karena guru-guru saya ngaji waktu dulu tuh pernah bilang, nanti ada seorang orang Kristen yang dia memahami tentang isi Al-Quran dan dia akan membelokkan. Nah, saya bilang ini dia orangnya nih. Saya bilang nih Yahya Waloni ini orangnya. Ini orang Kristen yang bisa membelokkan. Nanti akan kalau kita dengar dia akan membelokkan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Saya bilang ini orangnya, Yahya Waloni ini orangnya. Karena setahunya saya, sepemahaman saya tentang saya mengaji dan orang tua saya, ibu saya itu sering cerita tentang kemuliaan-kemuliaan Nabi Muhammad, kemuliaan Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sangat memuliakan mereka, Pak. Sangat meninggikan mereka. Karena begitu banyak orang tua saya menceritakan tentang kemuliaan-kemuliaan. Jadi makanya saya melihat Yahya Waloni ini, saya anggap bukan orang Islam. Karena saya tahu saya datangnya Nabi Muhammad, baginda Nabi Muhammad Rasulullah itu datang itu untuk menyempurnakan akhlak manusia, gitu. Nah tapi ini kok Yahya Waloni ini mulutnya kayak begini, ceramahnya tuh kayak begini, gitu. Jadi saya anggap, wah ini orang Kristen nih, orang Kristen yang nanti akan bagus. Tapi ternyata bukan. Saya lihat lagi kayak Ustadz Nababan, si Ustadz Moko Bintang. Saya lihat orang-orang istilahnya orang-orang Kristen yang mualaf. Wah, saya senang tuh melihatnya. Orang-orang Kristen mualaf pada begitu. Terus saya lihat banyak seorang mualaf tuh yang kayak Erinda Handono gitu. Tapi saya perhatiin, saya lihat lagi, kok dia pada ngebohong dengan statusnya dia gitu. Yang latar belakangnya sebetulnya bukan pendeta, dia ngaku pendeta. Yang latar belakangnya biarawati sebetulnya bukan biarawati. Kan sekarang zaman sudah bisa kelihatan, Pak. Mau lihat status orang bagaimana sudah bisa tahu. Heranlah saya di situ. Ah, akhirnya saya ngelihat lagi, Pak. Ini seorang murtadin. Nah, seorang murtadin itu kalau saya lihatin, ya dia selesai jadi pindah dari seorang Kristen, dari Islam pindah ke seorang Kristen itu, kok dia bicaranya baik, gitu. Bicaranya nggak menghujat, gitu. Bicaranya nggak menceritakan tentang Al-Quran. Gitu. Kok kalau orang-orang yang mualaf masih menceritakan tentang Alkitab. Ya udah, terus saya sering dengerin itu. Terakhir puncaknya, Pak, saya dengar Ustadz Abdul Somad. Jadi sebelumnya saya udah dengar Ustadz Abdul Somad itu bagaimana. Saya dengar Ustadz Abdul Somad itu yang ceramahnya ceritanya. Ada seorang bertanya kepada saya, gitu. Bapak, saya kalau ngelihat salib itu saya gemeteran gitu. Kenapa itu, Pak? Somad itu bilang begini, oh itu ada jin kafir. Jadi ada jin kafir, tangan dia sambil dibentangin sampai pala dia, oh madep kiri apa madep kanan gitu. Gitu. Itu saya herannya, Pak. Saya merasa kesel, saya merasa sakit hati sama orang itu, sama Abdul Somad itu. Saya sakit hati. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu orang yang mulia, yang akhlaknya bagus. Menurut saya akhlaknya bagus. Kok Ustadz Abdul Somad seperti itu, yang sekolahnya tinggi, yang sekolahnya sudah kemana-mana, kok akhlaknya seperti itu? Jadi maksud saya, dia nggak usah harus bilang ada segala macam ada jin. Saya bilang itu. Itu sama juga sudah menghina agama orang. Saya bilang itu. Sudah menghina. Kan sudah ada dia, pernah saya dengar katanya kalau kita
menghina atau melecehkan agama sesembahan orang lain, dan Allah kita juga akan dilecehkan gitu. Saya tersinggung begitu karena saya sangat memuliakan Allah, saya sangat memuliakan Nabi Muhammad gitu. Tapi ini si Somad ngomongnya kayak begitu gitu kan, saya merasa sakit hati, tersinggung. Sama juga menurut saya, jadi dia tidak memuliakan Allahnya dan dia tidak memuliakan Rasulullah. Ya ada apa ini, saya bilang gitu. Kok bisa kayak begini? Saya pertama, sebelumnya dia ada orang yang bertanya itu, saya suka itu nonton dia itu. Wah, dia orang pintar banget. Tiba-tiba dia viral begitu, ramenya sampai bukan sejuta umat lagi, loh, juta-juta umat, dia banyak umatnya. Sakit hati saya sama dia. Nah, dari situ Pak, dari situlah saya pengen tahu apa sih isi Alkitab itu. Kok sampai sebegitunya Somad menghina sesembahan orang. Saya pengen tahu isi Alkitab bagaimana. Tapi puji Tuhan, melalui HP tiba-tiba saya bisa dapat Alkitab. Saya baca Alkitab Pak. Padahal dulu saya kalau bilang megang Alkitab itu haram, nggak boleh. Jadi nggak boleh megang Alkitab. Haram. Saya baca Alkitab Pak. Waduh, kok enak banget baca Alkitab ini. Saya baca terus. Seneng saya baca tuh Pak. Baca Alkitab. Wah, gimana ini ya? Saya mau belajar Alkitab ini sih. Ingat saya sama teman saya tuh, yang namanya si Butet itu. Baru ingat sama si Butet tuh. Saya telepon dia Pak. Itu kalau nggak salah udah 4 tahun yang lalu saya telepon dia. 4 tahun atau 3 tahun yang lalu saya telepon. Saya tanya sama dia, Ted, ini Ted, gue ini kemarin ada yang mimpi. Saya ceritain Pak mimpinya tuh. Yang mimpi yang tadi saya ceritain sama mereka. Sama si Butet itu. Herannya saya Pak, sama dia. Dia bilang gini malah sama saya. Sekarang begini aja, toh, lu berdoa sama Allah lu berdoa yang sungguh-sungguh, lu berdoa sama Allah lu minta jalan yang terbaik, jalan yang benar tuh yang mana, lu minta, lu mohon aja sama Allah lu. Heran saya Pak, kok dia ngomong begitu, saya bilang gitu. Kan kalau saya tanya mimpi saya dengan ustaz-ustaz yang saya tahu itu kan pasti jawabannya, itu dari iblis. Makanya saya nggak mau tanya mimpi-mimpi saya itu, saya nggak mau tanya sama ustaz karena saya tahu. Orang saya baca hati ustaz aja saya bisa tahu. Dulu saya tanya sama dia, sama ustaz itu, saya bilang gitu. Dia malah bilang begitu. Lah kok lain, saya bilang gitu. Katanya orang Kristen itu malah ngajak-ngajak orang Kristen, orang masuk Kristen nanti dikasih Indomie, dikasih duit segala macam. Nah ini kok saya enggak? Kok saya malah dibilang begitu? Kan jadi penasaran sama saya Pak. Lah kok dia malah bilang begitu, saya bilang. Nah, kebingungan saya, bagaimana ini saya bisa memahami tentang Alkitab itu. Nah, itu akhirnya saya lihat Yusuf, channel Pak Yusuf, saya lihat, saya ibadahnya itu saya tonton dengan ibadah lain, saya lihat lagi di Alkitab itu. Nah, setelah itu, wah, saya mau menyatakan kalau saya mau masuk Kristen. Jadi hampir 2 tahun yang lalu, saya pengen masuk Kristen tuh gimana ya, saya datang ke gereja ini, saya datang ke gereja ini, wah gerejanya serem amat, tinggi gitu Pak, tinggi, terus gambarnya apa dulu, ujung gitu, serem amat gitu. Udah akhirnya saya bingung, saya mau masuk gereja mana. Tiba-tiba saya ada masuk gereja itu Pak, begitu serem. Yang penting saya menyatakan saya mau pindah iman dulu. Pindah iman dulu, akhirnya saya nulis pernyataan, saya menandatangani sampai pakai materai. Jadi ikut katekisasi saya 2 tahun Pak, karena COVID. Jadi karena COVID, jadi ntar katekisasi, ntar enggak.
Tapi perjalanan kenapa saya bisa terima Tuhan Yesus itu uh, berawal dari saya merasa saya kecewa dengan yang apa saya muliakan. Saya kecewa dengan baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Saya kecewa dengan, mohon maaf, dengan isi Al-Quran. Apa Al-Quran itu firman Tuhan. Jadi setelah saya baca Alkitab, Pak, saya baca Alkitab cuma sekali, perjalanan setahun selesai, saya baca khatam. Akhirnya saya belajar Al-Quran. Makanya begitu banyak saya malah mempelajari tentang Al-Quran. Kecewa, saya belajar Al-Quran, saya belajar hadis, saya ngeliat tafsir. Sekarang mau belajar apa? Mau belajar hadis, saya tinggal lihat di pakai HP udah kelihatan hadisnya dulu. Susah, harus beli bukunya mahal. Dan lagi pula saya dari latar belakang Muhammadiyah itu nggak pakai, maksudnya boleh hadis itu nggak begitu ini, karena Muhammadiyah itu baca Al-Quran, ayat bahasa Arabnya, baca Al-Qurannya, terjemahnya. Jadi nggak hadis. Tapi setelah terjadinya kekecewaan saya sama Yahya Waloni, sama Somad, akhirnya saya mempelajari tentang Al-Quran. Kecewa saya dengan isi Al-Quran. Kecewa dengan hadis-hadis saya. Jadi karena apa, Pak? Saya, semua doa saya sudah dikabul. Sampai anak saya yang terakhir semua sudah dikabul. Jadi yang saya perlukan tuh apa lagi? Di usia tua saya ini yang saya perlukan apa lagi? Saya cuman bagaimana saya bisa mendapatkan surga. Berapa dari mendapat? Wah, saya mencari. Ternyata, Pak, mungkin nggak tahu karena kebodohan saya. Gitu. Saya nggak tahu kalau di surga orang Islam itu mendapatkan 72 bidadari. Saya ngelihat ceramahnya dari Pak Ustadz Zulkifli dan Ustadz Firanda waktu itu. Ada satu lagi Ustadz yang matanya sipit. Yang dia bilang maksudnya, apa yang kita dapat nanti di surga? Gitu. Aduh, kayaknya saya dengar dia ngomong itu sampai apa? Aduh, malu saya ngomongnya kali. Nah, nanti kita di surga, kita mendapatkan 72 bidadari, 72 atau 73 bidadari. Kita akan mendapatkan 73 bidadari dan pekerjaan kita sepanjang hari hanya memecahkan keperawanan bidadari, pecah perawan lagi, pecah perawan lagi. Jijik saya dengarnya, Pak. Saya orang nggak benar, saya tukang mabuk. Tapi saya dengar orang ceramah itu kok begitu. Emang apa ada hadis seperti itu? Apa ada di Al-Quran seperti itu? Yang kan kebodohan saya nggak mau belajar tentang Al-Quran atau tentang hadis. Ternyata memang ada. Kalau di Al-Quran saya baca di surat Yasin ada, tapi bunyinya bukan 73 bidadari. Bunyinya nanti kita di surga mendapatkan kenikmatan. Di situ saya nggak terima. Saya merasa kok mendapatkan kenikmatan, saya bilang. Kalau mendapatkan nikmat, saya bisa terima.